Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Abi di sini kembali akan menemani sahabat semua. Dan di video kali ini tidak seperti biasanya Abi ditemani Umi ya, karena memang Umi lagi ada keperluan keluarga, jadi terpaksa tidak bisa menemani Abi. Seperti biasa, kita diawali dengan memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan umur panjang dan juga maghfirah serta karunia Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan limpahan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir, yuk kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baiklah sahabat, di video kali ini Abi akan menyampaikan salah satu kisah dari salah satu imam yang sangat terkenal, yaitu Imam Hasan Al-Basri ya, dimana beliau adalah salah satu ulama yang sangat terkenal, ulama tasawuf yang sangat zuhud sekali ya, dimana kisah ini sangat menarik ya untuk diungkap, karena kisah beliau awal-awal bertobat dan menjadi imam besar sangat unik sekali, bisa dijadikan sebagai suri tauladan buat kita semua sebagai manusia yang senantiasa berlaku lupa dan juga melakukan kesalahan. Imam Hasan Al-Basri adalah orang yang besar, tumbuh besar di Basrah, yang akhirnya dinisbahkan dengan nama beliau yaitu Hasan Al-Basri. Nah, beliau itu lahir 2 hari sebelum Khalifah Umar terbunuh ya, tepatnya tahun 21 Hijriah atau bertepat dengan tahun 110 Hijriah kalau nggak salah ya. Dan beliau itu salah satu ulama yang banyak berguru kepada sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, termasuk 70 diantaranya adalah ahli Badar. Bahkan menurut riwayat beliau berguru kepada 370 lebih sahabat baginda Rasulullah SAW, dan juga termasuk salah satunya adalah Sayyidina Ali ya, dimana Sayyidina Ali dikenal sebagai pintunya atau mendapatkan gelar pintunya ilmu oleh Rasulullah SAW. Di balik kemasyhurannya, Imam Hasan Al-Basri ini menyimpan kisah yang unik mulai awal-awal kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau di saat masih muda, Hasan muda ini terkenal dengan ketampanannya, dan juga beliau hidup di dalam gelimpangan harta. Beliau hidup di tengah-tengah limpahan harta yang tidak kekurangan sedikit apapun, sehingga tidak heran kalau kehidupan beliau penuh dengan hura-hura, penuh dengan hidup kemewahan. Dan kesukaan beliau itu pamer harta, keliling-keliling di kampung, keliling-keliling di kota untuk menunjukkan harta beliau. Hingga pada suatu saat ketika Hasan Al-Basri atau Hasan muda waktu itu sedang berjalan-jalan seperti biasa mengelilingi kota, melihat seorang gadis ya yang sangat cantik sekali, sehingga hati Hasan muda waktu itu merasa tertarik dengan kehadiran wanita tersebut, sehingga memutuskan untuk mengikuti wanita tersebut ya. Dan singkat cerita diikuti sampai ke rumahnya, sehingga wanita tersebut ya merasa heran dan bertanya ke Hasan muda waktu itu. Hasan muda yang tampan punya keyakinan bahwa wanita itu akan tertarik kepadanya, mengingat beliau tampan, mengingat beliau juga kaya raya, jadi tidak ada alasan untuk wanita tersebut untuk menolak cintanya. Tapi ternyata apa yang diperkirakan oleh Hasan muda waktu itu meleset, sahabat. Wanita itu bertanya, kenapa engkau mengikuti terus
saya, mungkin seperti itulah dialognya. Apakah engkau tidak malu? Hasan muda bertanya, malu sama siapa? Itu kan di sini tidak ada siapa-siapa. Wanita itu menjawab, malu kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang ada di balik dadamu, apa yang ada di dalam pikiranmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Mendengar jawaban seperti itu, Hasan muda waktu itu sempat tertegun juga, sahabat, dan sempat kaget dengan jawaban seperti itu, karena beliau menyangka akan dengan mudahnya menaklukkan wanita tersebut, tapi ternyata beliau meleset. Lalu wanita tersebut juga kembali bertanya kepada Hasan muda waktu itu, apa yang membuat Anda mengikuti hamba terus? Hasan muda waktu itu menjawab, saya sangat tertarik dengan kecantikan dan keindahan matamu. Wanita itu menjawab, baiklah kalau begitu, tunggulah di sini, saya akan masuk dulu. Nah, wanita itu lantas masuk ke dalam rumahnya, sahabat, dan Hasan muda waktu itu yakin bahwa wanita tersebut akan berdandan lebih cantik lagi dan menerima cintanya. Seperti itulah yang diperkirakan di dalam pikiran Hasan muda waktu itu. Sehingga beliau menunggu beberapa lama, tiba-tiba muncullah hamba sahayanya atau pembantunya yang membawa baki, semacam baki, dan ada sapu tangan. Apa gerangan? Lantas si wanita tersebut atau si pembantu tersebut menyerahkannya ke Hasan muda waktu itu. Tuan Putri menyampaikan ini dan tolong buka. Di dalamnya ada surat yang mengatakan bahwa kalau Anda menginginkan dan tertarik dengan mata saya serahkan mata saya. Karena saya tidak ingin mata ini mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan telah membuat fitnah dan membuat Anda tertarik. Tertegunlah dan pucat pasi itu Hasan muda waktu itu melihat mata, 2 biji mata yang masih ada darahnya, sahabat. Ternyata mata itu adalah mata wanita tersebut yang menyerahkan matanya sendiri karena merasa takut atas siksa Allah dengan 2 matanya yang membuat lawan jenisnya tertarik. Pucat pasilah Hasan muda waktu itu dan lari ke rumahnya dengan sekuat-kuatnya, dan beliau menangis sejadi-jadinya di rumahnya dan tidak pernah keluar. Akhirnya dia memutuskan keluar dan pada waktu itu dia keluar untuk langsung kembali ke rumah wanita tersebut untuk meminta halalnya dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Ternyata setibanya di rumah wanita tersebut, sahabat, ada kerumunan massa semacam itu dan ada tangis di dalamnya juga, sehingga Hasan muda waktu itu bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut, ada apa gerangan? Ternyata tetangga wanita tersebut menyampaikan bahwa wanita cantik yang dia kagumi itu telah meninggal 2 hari yang lalu. Maka semakin menyesallah apa yang dirasakan oleh Hasan waktu itu, dan kembali dia mengurung di rumahnya dan menangis sejadi-jadinya atas penyesalannya tersebut. Sehingga suatu malam Hasan muda waktu itu bermimpi dan bertemu dengan wanita tersebut. Dalam mimpinya melihat wanita tersebut sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Hasan muda waktu itu di dalam mimpinya meminta maaf dan juga meminta halalnya dengan apa yang terjadi. Tapi wanita tersebut malah menjawab, saya sudah memaafkan Anda dan berkat Anda lah saya mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dan menaikkan derajat saya sehingga bisa duduk di dalam surga ini. Seperti itulah mimpi yang dialami oleh Hasan muda waktu itu. Dan juga di dalam mimpinya Hasan muda waktu itu meminta nasihat, apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya lakukan untuk menebus dosa-dosa saya. Beristighfarlah dan memohon ampunanlah setiap pagi dan malam. Setiap pagi dan sore minta ampunan dan selalu bertasbih dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah seperti itu. Itu yang dipesankan oleh wanita.
Sehingga Hasan Basri waktu itu, atau Hasan muda waktu itu, berubah total hidupnya dan menyesali atas apa yang telah dilakukannya, dan memutuskan untuk mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya di jalan Allah seluruhnya, sehingga tidak menyisakan sepeser pun. Kalau dalam bentuk rupiah mungkin seperti itu ya, hartanya habis disumbangkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau merantau untuk mencari ilmu. Sehingga terjadilah beliau berguru kepada lebih dari 370 orang sahabat, dan 70 diantaranya adalah orang-orang yang termasuk ahli Badar, dan salah satu diantaranya adalah gurunya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu wajah. Seperti itulah. Nah, seperti itulah sahabat, kisah hari ini yang bisa disampaikan. Dari kisah Hasan al-Basri atau Imam Hasan al-Basri bisa kita ambil hikmah bahwa ketika Allah mau membimbing hambanya, mau mengembalikan hambanya ke jalan yang benar, ada saja cara yang kadang-kadang unik, kadang-kadang menarik, kadang-kadang membuat kita ya tidak percaya dengan apa yang kita alami. Jadi begitulah Allah ketika menyayangi hambanya dengan rahmatnya. Walaupun seperti apa yang dikisahkan, kisah tadi dari kisahnya Imam Hasan al-Basri yang tadinya seorang yang urakan, yang tadinya seorang yang sombong, takabur dengan apa yang dia miliki, akhirnya kembali menjadi orang yang zuhud sekali, bahkan menjadi imam yang sangat terkenal, imam ahli tasawuf yang sangat terkenal dengan kezuhudannya. Berubah secara drastis dengan cara yang telah Allah kehendaki, dipertemukan dengan seorang wanita yang sehingga membukakan hidayah untuknya, sehingga kembali ke jalan yang benar. Baiklah sahabat, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya, dan juga mohon dukungannya agar channel ini juga bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.